Use komputer. Oke, selamat sore. Selamat sore para mahasiswa Master Track Computer Science. Kita lanjutkan hari ini ya dengan berarti kemudian ada lagi ya pertanyaannya. Bisa ada ya pertanyaan? Kalau bisa soal-soal Anda dapat dari kelas lain bisa kita bahas ya. Teman-teman yang ada di kelas Computer Science yang mengikuti kalkulus ya. Baik, kita lanjutkan dengan topik yang tidak masuk UTS ya. Integral. Integral masuk UAS. Integral tak tentu ya. Ya, integral tak tentu. Kalau tak tentu saya ada tambah C belakang ya. Jadi seperti yang pertama eh, integral dari x pangkat n dx adalah seper n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah C. Seperti kita ketahui bahwa integral itu adalah kebalikan dari integral. Ya. Inverse, kata lain inverse dari diferensial adalah integral. Jadi hasil ini kita misalkan dengan Y. Dan misalkan ya, misalkan ya, Y sama dengan seper N plus 1 X pangkat N plus 1 tambah C. Ini kita misalkan ya. Nah, kita cari tunang pertamanya. Y aksen itu kan DY pada X. Sama dengan Y aksen atau DY pada X. Sebab N plus 1 adalah konstanta. Nah, yang kita turunkan ini kan. Yang kita turunkan adalah X pangkat N plus 1. Rumusnya apa? Pangkatnya, pangkatnya adalah N plus 1 kali X. Pangkatnya dikurang 1. C turunkan konstan 0. Ya nak? C kita turunkan 0. Ini bisa kita coret. Ya nak? Oke. Sehingga tinggal apa? DY per DX sama dengan X pangkat. Nah, min satu dengan min satu dengan plus satu dengan min satu. Sorry, dengan X pangkat N. Kemudian ini kita lakukan kali silang. Kita kali silang sehingga kita peroleh apa? DY adalah X pangkat N dx. Kemudian kita integralkan. Integral DY sama dengan integral X pangkat N dx. Kita balikkan. Integral DY, Y. Y adalah integral X pangkat N dx. Ya, atau ini kita balik ya.
ke sana. Kita balik jadi integral x pangkat n dx adalah y. Nah, y itu apa? Y itu yang kita misal nggak tadi? Y adalah yang kita misalkan ini. Itu enggak? Y itu yang kita misalkan. Sehingga integral x pangkat n dx adalah salin nih. Seper n plus 1 ya. Seper n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah c. Sudah jelas? Jadi kebalikannya ya. Merupakan kebalikannya. Anda jelas artinya ya. Jadi tatanannya, urutannya, limit kita pelajari limit dulu, baru kemudian diferensial atau turunan atau derivatif, baru masuk ke integral. Oke? Jadi pemutihan semua dibalik, tapi ada juga yang tidak dibalikkan, tidak dibalikkan, tetapi nanti adalah integral dengan substitusi trigonometri. Itu yang eh, langsung kita dapat tanpa dibalik. Tapi dibalik juga bisa. Ya. Oke, ini berlaku baik tunggal maupun majemuk. Ya. Baik tunggal maupun majemuk. Jadi ini question, ada pertanyaan? Hello yang belakang. Do you have any question, Mister? Ya. Oke, jadi yang tadi kita dapat untuk yang tunggal integral x pangkat n dx adalah seperpangkat plus 1 x pangkat n plus 1 tambah c. Contohnya apa? Contohnya integral x pangkat 5 dx adalah seper n-nya 5, ini n-nya ya, n-nya 5 plus 1 x pangkat n-nya plus 1 tambah c. Sehingga hasilnya seper 6 x pangkat 6 tambah c. Untuk majemuknya, halo, kalau ini tunggal, semua x ganti u. Nah, itu majemuk tuh. Integral u pangkat n du adalah seperpangkat n per 1 u pangkat n per 1 tambah c. Sama ya. Jadi integral 2x plus 7 pangkat 5 dx. Nah, hati-hati nih. Gimana nih? Ini bisa pakai misal ya. Mungkin di SMA dia jangan pakai misal. Halo, stop talking please. Gimana mengerti kamu diperhatikan? Ya, bisa langsung pakai misal. Jadi bisa pakai misal, bisa langsung. Kalau pakai misal gini, yang ini ya, ini ke sini. Misalkan apa yang kita misalkan? Ini, ini kita misalkan dengan u, bukan pangkatnya ya, yaitu misalkan
U sama dengan 2X plus 7. Pangkat 5 enggak ya? Jadi turunan U terhadap X apa? Turunan U terhadap X apa? Halo? 2 kali 1 tambah berapa? 7 turunkan 0. Enak. 2 kali X turunannya 1, 7 turunannya 0. Sehingga ini kalau dikali silang, apa yang terjadi? Dari silang, DU adalah 2 dx. Nah, kita masuk sini. Kita masuk sini integral U pangkat 5. Dx-nya kita kan, oh ya sini kita balik. Dx adalah apa? DU per 2 nak. Atau boleh setengah DU nak. Dx adalah DU bagi 2, DU bagi 2 setengah DU. Kali setengah DU. Setengahnya boleh keluar nak? Setengahnya boleh keluar. Sehingga terjadi sama dengan ya, setengah kali integral U pangkat 5 DU. Jadi setengah kali, nah integral U pangkat 5 DU seperlima plus 1 U pangkat 5 plus 1 tambah C. Nah ini seper-6 kali seper-2 berapa? Seper-12 U pangkat 6. Nah U-nya kita kembaliin lagi. U itu apa tadi? Apa yang kita misal U-nya ini kan? U-nya adalah 2X plus 7. 2X plus 7 ya pangkat 6 ya. 2X plus 7 pangkat 6 tambah C. Jelas sampai sana? Halo. Oke. Ini contoh tunggal, contoh majemuk ya. Tapi contoh-contoh yang lain juga tidak terlalu eh, nggak selalu yang modelnya pangkat 1 bisa aja bentuknya yang sedikit kompleks ya. Ya agak ekstrim model pangkatnya. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Ada. Nah, kalau enggak ada, kita teruskan. Integral dari 3x kuadrat ditambah 4 pangkat 1000 x dx. Sama caranya selalu kita misalkan yang ini. Ini yang kita misalkan dengan U, ya kan? Jadi selalu misalkan U sama dengan 3x kuadrat plus 4, maka turunan U terhadap X berapa? 3 kali turunan X kuadrat berapa? Halo, turunan X kuadrat berapa? X kuadrat turunannya berapa? 2x. 4 turunannya apa? Konstan, 0. Sehingga jadi DU per DX adalah 6x. Kali silang, maka DU adalah 6x dx. Berapa? Berapa x dx? Di sini ada x dx enggak nih? Ada yang sama. Berapa x dx? DU bagi 6. Enak. Berarti x dx adalah DU dibagi 6 atau 1/6 DU. Kita ganti sini. Integral U pangkat 1000. Di sini ganti 1/6 DU.
Sebenarnya adalah konstan, boleh keluar, ya, boleh keluar. Jadi kita keluarkan seperenam integral U pangkat 1000 DU. Seperenam kali rumusnya apa? Seper N plus 1. Seperpangkat N-nya 1000 plus 1 U pangkat N plus 1 tambah C. Sehingga hasilnya seberapa? Ini dijumlahkan berapa? 1001 kali 6, 6006. Benar? U pangkat 1001 malam. Ada kisah ya, 1001 malam. Di mana tuh? Di Irak ya. Nah, ini sama dengan seper 6006. U-nya tadi kita misalkan apa tadi? Apa kita misalkan U-nya? U-nya adalah 3x kuadrat plus 4 pangkat 1001 malam tambah C. Selesai. Jelas sampai sini? Lalu jadi bentuknya bisa bervariasi ya. Bisa macam-macam dibuat soalnya. Bisa aja X pangkat 3, belakangnya ada X kuadrat DX. Nah, seperti itulah. Dan seterusnya. Ada pertanyaan? Sudah selesai belum? Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, ini yang pertama. Contoh ini nih. Yang kedua adalah integral E pangkat X dx adalah tetap E pangkat X tambah C. Karena turunan dari E pangkat X tetap E pangkat X. Ya kan? Nah, buktinya apa? Yang ini sebetulnya kita mau tahu datang dari mana rumus ini. Jadi yang ini jawabannya, jawabannya yang kita misalkan dengan Y. Jadi misalkan Y sama dengan E pangkat X tambah C. Ya. Sehingga Y aksen turunan pertamanya dy per dx adalah E pangkat X tetap E pangkat X tambah 0. Ini kali silang, maka dy adalah E pangkat X dx. Nah ini dibalik. E pangkat X dx sama dengan dy. Kita integralkan kiri dan kanan. Apa yang jadi? Integral dari E pangkat X dx adalah integral dy Y. Ya. Sehingga integral E pangkat X dx adalah Y itu apa tadi? Y yang kita misalkan tadi. Yaitu apa ini kan? Yaitu E pangkat X sendiri ditambah C. Inilah pembuktiannya. Jelas sampai sini? Halo. Oke.
Demikian juga untuk majemuknya, ini tunggalnya. Kalau majemuknya adalah eh, integral E pangkat U DU adalah E pangkat U tambah C. Dengan mengubah semua X adalah U. Sudah, semua X ganti U. Ini untuk yang plural. Plural. Ini single. Tunggal ya. Yang tunggal ini yang majemuk. Single and plural. Ya, Pak, minggu depan masih sempat menanyakan kalau ada yang kurang jelas. Mungkin ada soal-soal dari kelas lain, boleh ditanyakan di situ. Kita bahas, ya. Oke, ini contohnya pasti tidak sama dengan ini. Oke. Nah, contoh yang majemuk mana? Nah, kita lagi contoh yang majemuknya. Oke, have you finished? Oh ya, sudah selesai? Belum. Kalau sudah, kita masuk contoh untuk yang plural. Integral dari E pangkat 5 X pangkat 3 plus 7 dx. Nah, sorry. X kuadrat dx. Pasti turunan ini ya. X kuadrat dx. Ya, ini tetap misalkan E pangkat U. Jadi U-nya itu ini ya. E pangkat U. Misalkan U sama dengan 5 X pangkat 3 plus 7. Maka turunan U terhadap X adalah 5 kali turunan dari X pangkat 3 apa? Halo? Turunan X pangkat 3 apa? N kali X pangkat N min 1. Ya. 7 konstan. Turunannya ada 0. Sehingga DU per DX adalah 15 X kuadrat. Kali silang, maka DU adalah 15 X kuadrat DX. Berapakah X kuadrat DX? Berapakah X sini? Karena di sini ada X kuadrat DX. Ada X kuadrat DX. Berapakah X kuadrat DX? DU per 15 atau 1/15 DU. Nah, masuk sini integral E pangkat U ini adalah 1/15 DU. Gitu ya. 1/15 konstan boleh keluar. Maka ini sama dengan 1/15 E pangkat U DU. 1/15. Nah, integral E pangkat U DU rumus apa tuh? Majemuk E pangkat U tambah C. Enak. Sebenarnya nih E pangkat tambah C yang dikurung boleh juga ya. Karena 1/15 E pangkat U tetap, 1/15 ke C, 1/15 kali C adalah C juga. Nah, ini Anda kalau belajar ordinary differential equation atau dalam bahasa Indonesia kesamaan diferensial biasa itu ketemu tuh. Min C, min 2C, C juga.
Akar C, C juga. Seper C, C juga. C kuadrat, C juga. Len C, C juga. Nah itu di ODI ya. Anda tidak belajarnya. Kalau Anda lihat buku mesin learning, itu isinya atau apa? Kalkulus, Evan kalkulus, dia memakai kalkulusnya ya. Kalkulus, Evan kalkulus, linear algebra, algebra linear ya. Terus statistik dan komputer sendiri. Jadi combine, kombinasi ya. Orang luar itu bukunya ditulis secara matematisnya bagaimana menemukan bagaimana cara kerja machine learning di AI, artificial intelligence ya. Benar dia enggak? Nah, nanti saya ada dikirim oleh rekan kakak kelas Anda dari computer science, namanya Willy Boon. Willy Boon. Pintar matematika juga ada. Ya. Saya enggak pernah ngajar dia ya, tapi suka datang ngobrol sama saya. Oke, baru kita ganti ini adalah 1/15 pangkat U. U-nya sini berapa? 5 X pangkat 3 plus 7 tambah C. Inilah jawabannya ya. Pilih pun nih. Ada pertanyaan dulu? Halo. Anda LB08 ya? Oke. Nah, barusan ini lagi kirim Anda matematik for machine learning ya. Saya kirim ke Anda. Ini yang saya peroleh dari Willy Boon ya, Willy Boon. Ini bro. Nah, ini udah lengkap ya. Lagi. Udah masuk. Coba lihat. Isi data isinya ada lihat tuh isinya apa tuh. Oke? Setelah pangkat X apa lagi? Mana dulu A pangkat X, mana dulu len X atau A pangkat pangkat X? Pangkat X tadi udah ya. Len ya, len. Nomor 4, integral dari dx per x adalah len harga mutlak X tambah C. Buktinya, ini kita bukti rumus semua ya. Ini kita misalkan, Pak, Y sama dengan hasil. Makanya hasil integral kalau di diferensial kembali ke soal. Ya nggak? Hasil integral didiferensialkan akan menjadi soalnya. Jadi ini soalnya, hasilnya itu kita jadikan soal. Kemudian ini kita
Diferensialkan tak ada X ya. Ini diferensialkan terhadap X. Apa sih? Y aksen atau DY pada X. Ln X, mengapa sekarang aku mutlak? Karena ln atau logaritma bilang pokok E itu tidak boleh logaritma dari negatif, tidak ada. Saya tanya ada enggak log dari min 2? Nggak ada. Log 2 ada. Log min 2 nggak ada. Log setengah ada. Ya. Jadi ln X gunanya 1/X, C turunkan 0. Dan ini dikali silang. Sehingga terjadilah DY sama dengan DX kali 1 DX per X. Ini kita balik. Ya. Kita balik DX per X adalah DY. Kemudian integral DX per X adalah integral DY. Integral DX per X adalah ln sorry. Integral DY sorry. Integral ya nak. Integral DY Y. Nah, Y itu yang kita misalkan tadi apa? Ln H mutlak X tambah C. Jadi inilah. Jadi semuanya tuh bisa kita buktikan dengan cara mencari inverse atau kebalikannya. Halo, ini bentuk tunggalnya. Contohnya yaitu yang sama itu juga. Integral dpx adalah ln H mutlak X tambah C, itu jawabannya sama. Ya, yang kuning. Bisa buka nggak yang saya kirim? Ada yang saya kirim eh, Mathematics for Machine Learning, ya. Itu Willy Buntu dia komputer sains biasa ya, tapi dia senang dengan kalkulus. Jadi dia senang bahas. Jadi kalau dosennya salah menerangkan, protes mereka. Ya caranya protes, Pak itu bukannya begini, jadi tidak langsung Pak itu salah. Ya. Jadi supaya tidak tersinggung dosen. Baik, kita teruskan. Contoh yang majemuk. Ini berlaku juga majemuk integral du per u adalah apa? Ln H gamma u tambah C. Ya, ini untuk yang plural. Ini yang plural. Yang tadi ini adalah single. Ya, single. Yang tunggal ini yang majemuk. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya integral X dx per X kuadrat plus 1. Nah, coba lihat. X dx per X kuadrat plus 1. Luas ya, kalau itu sangat luas sehingga eh, kalau Anda dalam satu macam itu dia bisa bervariasi sekali, banyak sekali modelnya. Jadi kalau mau latihan ya banyak sekali, bisa di atas 10-20 di atas ya, lebih dari 20 satu model aja. Oke, ini juga caranya. Misalkan, ya, Y sama dengan X kuadrat plus 1, turunan Y pada X D pada X, ini diferensialkan pada X ya, adalah 2X tambah 0. Kali silang, maka DY adalah apa? 2X DX. Berapa X DX? X DX adalah DY dibagi 2 atau setengah DY. Sehingga bentuk ini integral dari S dx adalah setengah DY per Y.
Nah ini setengahnya konstan. Karena konstan boleh keluar. Berarti ini setengahnya boleh keluar. Tinggallah integral dy per y. Hasilnya apa? Setengah integral dy per y apa? Ln harga mutlak y. Kalau u, ln harga mutlak u. Biasanya setengah ln y-nya apa tadi? Y-nya ini. Y-nya yang kita misalkan tadi. Ini. Y-nya. Yaitu apa? Harga mutlak dari S kuadrat plus 1 tambah C. Nah, jadi semua rumusnya dibalik semua, bisa ya. Tapi ada yang tidak bisa dibalik, bisa juga tidak. Itu nanti yang integral dengan substitusi trigonometri. Itu yang paling sulit ya. Nanti saya ajar-ajar, jangan dihafal mati, tetapi bisa turunkan sendiri ya. Jadi rumus itu sebenarnya bisa kita turunkan ya. Kita buktikan, kita cari ya. Oke, ini contohnya. Ya, ada contoh banyak, contoh sekali. A lot of ya. Many problem. Many a lot ya, many solve problem. Oke. Sudah learn dari A. Sekarang A pangkat X. Ini mungkin di SMA enggak diajarkan ya. Yang ada A pangkat X. Betul enggak? Di SMA ada apa enggak tuh yang 2 pangkat X, 5 pangkat X? Itunya bukan sekalian ya, integral dari 5 pangkat X dx apa hasilnya? Ya. Enggak semua ya. Dasarnya ada tapi tidak semua. Jelas sampai sini? Itu nanti dengan gadgetnya. Inilah generasi apa sekarang? Gen apa? Gen Z, Gen Z, eh. Ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya Anda dapat tempat informasi, ya kan? Coba bayangan dulu, ya. Makanya dulu orang pakai email kan. Zaman saya eh, tahun berapa ya? 2000, mulai 2000. Saya pernah aktif di apa MIPANET, jaringan MIPA se-Indonesia. Betul itu diadakan di ITB. Nah, saya diminta membuat mailing list, milis, singkatnya milis. Sekarang milis nggak laku, orang pakai WA cepat, cepat. Ya nak, milis sudah tergeser. Jadi ada zamannya. Saya nggak tahu yang akan datang WA bisa tergeser lagi nak, apalagi muncul yang baru, sesuatu yang baru, new, ya. Oke, kita masuk sini. Jadi kita lihat integral dari A pangkat X dx, saya 5 pangkat X dx adalah A pangkat X pelen A tambah C. Pelen A tambah C. Buat riset. Buktinya apa? Nah, sama. Misalkan, singkat. Y adalah A pangkat X per ln A tambah C. Coba ini kita apa? Kita turunkan ya, diferensialkan terhadap X. Singkat gitu ya. Jadinya apa? Y turunkan dy per dx. Ini sama nggak artinya nih dengan sepelen A kali A pangkat X tambah C, sama nggak? Sepelen A ini kan konstan, ya nggak? Kalau konstan kita diferensialkan pengali ikut sebagai pengali saja, ikut ya sebagai pengali. Nah, Anda tahu A pangkat X turunannya apa?
Halo. Oh, pangkat X turunannya apa? Hasilnya apa? A pangkat X ln A. Tambah C turunannya nol. Ya lah. Kemudian apa yang terjadi di sini? Ln A-nya dicoret. Maka tinggallah apa? Tinggallah DY sama dengan ini kali silang. Ya, DX-nya kali silang. Hasilnya apa? A pangkat X DX. Benar? Dan ini dibalik. A pangkat X DX sama dengan DY. Kemudian integralkan. Integral A pangkat X dx adalah integral DY. Kemudian integral A pangkat X dx sama dengan Y. Nah, integral A pangkat X dx, Y itu apa tadi? Adalah A pangkat X per ln A tambah C. Inilah jawabannya, buktinya, hasil buktinya. Jelas? Semuanya gitu dasarnya, ya. Jadi dibalik ya, kita supply diferensial, kebalikannya diferensial adalah integral. Sudah apa nggak X, apa lagi? Halo, setelah apa nggak X, masih ingat? Log, ya kan? Log, tapi log jarang dipakai ya. Log yang sering dipakai adalah len. Len itu kan logaritma bilang pokok E, itu yang paling banyak dipakai. Ya, log jarang dipakai. Oke, nah kita masuk lagi yang arcus. Sehingga arcus. Nah, ini penting, arcus juga penting ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, misalnya ya, masuk komputer tidak perlu belajar kalkulus. Dulu mungkin orang berpikir demikian, karena kalkulus itu melatih Anda cara berpikir yang logis, logik. Ya. Tetapi coba Anda baca di daftar isi dari Mathematics for Machine Learning. Apa isinya? Kalkulus, advanced kalkulus, linear algebra, statistik, komputer sendiri, ya. Banyak ya. Ya, nah, di data isi coba lihat. Dan di luar negeri itu dijabarkan, ya, dijabarkan dengan bantuan kalkulus pembuktian-pembuktiannya. Jadi komputer sains tidak terlepas dari kalkulus. Jadi kalau Anda nggak suka kalkulus, salah jurusan. Ya, saya katakan itu salah jurusan. Apalagi teknik sipil. Wah, itu paling banyak dipakai benar, ya. Teknik sipil. Karena saya ngalami nggak, saya jadi mudanya teknik sipil. S1-nya matematik. S2-nya lain lagi, optoelektronika dan aplikasi laser. Ke arah eh, image processing, ya. Ke arah komputer enggak arahnya. Image processing, ya. Itu isi matematik juga. Jadi tidak bisa, ya kalau bilang tidak ada matematik di mana? Hukum, tidak ada. Tapi logik, cara berpikir memecahkan masalah, logiknya itu ada matematik hukum. Beda, matematik hukumnya enggak, bukan belajar kalkulus gitu lain. Logik, strategi, bagaimana saya menang. Ya, oke. Bahasa Inggris, anak ada tuh, sastra anak ada matematik. Ya, benar kan? Sastra nggak ada matematik. Baik, kita teruskan. Integral, integral dari, oh ya, ini lagi sin. Sama enggak? Sin dari eh, X pangkat 3 plus 5 dx. Ah, coba. Atau ini rumus ya. Sorry, sorry. Ini contoh nih. So, jangan, ini contoh. So. Berikutnya integral sin
sin U DU. Sama ya. Integrasi sin U DU adalah apa? Halo, hati-hati ini banyak yang keliru. Integrasi adalah min cos U. Tuh, tambah C. Ya. Nah, ini juga caranya misalkan, sorry. Misalkan Y sama dengan min cos U tambah C. Nah, kita turunkan. Y diturunkan dy per dx atau Y aksen. Min dari turunan cos. Min sin U. Enak. Tambah 0. Kali silang. Ini dikali silang. Ya, dikali silang. Hasilnya apa? dy adalah min kali min plus sin U d d oh ya ini sin U du ya. Sorry. Kalau d nggak ada x ini salah deh. Nggak ada x tapi U. Turunan y tak ada U. Berarti du. Baru ini dibalik. Sin U du adalah dy. Diintegralkan ya, diintegralkan integral sin U du adalah y. Nah, integral sin U du adalah apa? Y itu apa tadi? Min cos U tambah C. Ya. Ya. Ini baru contohnya. Ya, sin, cos sama aja itu ya. Ya, cuma integral cos adalah sin ya. Integral cos U du sin U tambah C. Oke, contoh. Belum ya? Belum selesai. Contoh, ya, integral dari sin X pangkat 3 plus 5 X kuadrat dx. Nah, yang kita misalkan U itu yang mana ini? Sin U, U-nya. Jadi ini kita misalkan, ya misalkan U sama dengan X pangkat 3 plus 5. Turunan U terhadap X, apa? X pangkat 3 atau turunan apa? Adalah N kali X pangkat N min 1. 3 kali X pangkat 3 plus 1, 2 ya. 5 turunan 0. Ini kali silang, maka DU adalah 3X kuadrat dx. Nah, yang kita butuh sini adalah X kuadrat dx. Itu enggak? Sini ada X kuadrat dx. Kalau sama ya. Kalau tidak ada yang sama, nggak bisa. Kalau ada sin, nggak bisa. Tapi kalau fungsi aljabar aja, tinggal kali aja. Ya. Mungkin pangkatnya agak beda gitu. Sehingga X kuadrat dx berapa? Berapa X kuadrat dx adalah DU dibagi 3 atau sepertiga DU. Nah, ini kita masukkan integral sin U sepertiga DU. Karena sepertiga adalah konstan, boleh keluar, maka sepertiganya ada keluar integral sin U
DU. Integral sin U DU apa? Halo? Min cos U. Ya. Tentunya mau bikin begini boleh nggak? Boleh. Ditambah C, tapi dikaliin coba. Sepertiga kali min sepertiga cos U ditambah sepertiga C. Sepertiga C, C juga. Ya enggak? Sepertiga C, C juga. Oh ya, baru diganti. U-nya adalah X pangkat 3 plus 5 tambah C. Oke? Ini kita save dulu ya. Ada yang mau tanya? Baik, sin kos sama tangan juga sama semuanya. Udah. Oh, yang ini mungkin yang agak sedikit apa hati-hati ini. Eh, Coba masih ingat enggak Anda? Kalau Y sama dengan tekan, tekan X, maka Y aksen apa? Y aksen atau DY pada X apa? Halo? Tunaskan apa? Oh ya, tadi. Tunaskan sekan kali tangan. Ya, nak? Betul ya? Tunaskan adalah sekan kali tangan. Jadi kalau ada dibalik apa? Ini ke sini. Integral dari sekan X kali tangan X dx adalah sekan X tambah C. Itu kan integral dari sorry. Ya. Kalau Y sama dengan kosekan X, maka Y aksen atau DY pada X apa? Min koko, ya nak? Min koko, min kosekan kali kotangan. Ya kan? Terus integral kosekan X kali kotangan X adalah dx adalah min kosekan X. Enak, tambah C. Halo, minnya buka sini kan? Tak. Oke. Ini yang perlu ingat ya penjelasannya. Sekan, kosekan, kemudian tangan dan kotangan. Tangan dan kotangan. Jadi sekan kali tangan itu adalah turunan dari sekan. Min kosekan kali kotangan adalah turunan dari kosekan. Tenang. Itu artinya itu. Ya. Oke. Kemudian kalau ini belum selesai. Maaf kalau kadang saya terlalu cepat bilang terlalu cepat. Ini perlu Anda tahu juga ya. Eh, ini basicnya sebetulnya.
Oke, kalau tidak ada, satu lagi. Kalau Y adalah tangan X, maka Y aksen atau DY pada X apa? Udah tahu? Turunan tangan apa? Tekan kuara X. Ya. Maka integral. Ya. Integral dari sekan kuara X dx adalah tangan X tambah T. Kebalikan ya. Kemudian integral Y sama dengan kotangan X. Wah, hmm. Kalau ke tangan tunannya apa? Ya, min kosekan korek. Ada gak yang ya identik dengan apa? Min seper sin kuadrat. Kalau yang tadi sekan kuadrat seper kos kuadrat. Boleh ya? Ini juga sama dengan sekan kuadrat adalah seper cos kuadrat X. Kalau ini sama dengan min seper sin kuadrat X. Ya, sama. Kalau asik itu kuliahnya percuma aja. Masuk kiri, keluar kanan. Ilmunya tinggal 0,0. Ya. Kesempatan Anda bersyukur orang tua Anda bisa eh, memberi kuliah pada Anda. Mungkin di antara Anda ada juga yang eh, kayak Willy Gun itu dia cari uang sendiri, bukan dari orang tuanya. Dia kasih mengajar secara online, ya, secara online. Mahasiswa yang ada di sini teman-temannya bahkan dia ngajar secara online pribadi ya. Jadi banyak pada minta apa dia terangkan gitu, ya. Bukan mata kuliah kampus saja, termasuk yang lain yang berhubungan dengan komputer, ya. Banyak. Jadi ya kepintaran itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi kalau Anda mau mau mencapai itu ya harus serius, ya. Gue datang sini untuk lihat gadget apa, ya. Ya itu bisa di rumah juga bisa kan. Anytime, anywhere, ya. Baik, masih ada yang akus terakhir ini. Sudah nih, finish? Ada yang kurang jelas? Miss, ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, integral, sorry. Integral dari D, kita pakai itu ya. Integral dx per akar 1 dikurang x kuadrat adalah arcus sin x tambah c. Nah, ini bisa nanti menggunakan substitusi trigonometri dari akar 1 kurang x kuadrat. Ini bisa tanpa dibalik ya.
kita gunakan substitusi trigonometri. Nah, perkembangan rumus ini bisa juga diteruskan. Satunya ini kan satu kuadrat, saya ganti dengan A kuadrat. Apa yang terjadi? Ini pertama. Yang kedua dia yang ini saya ganti dengan A kuadrat. Apa yang terjadi? Halo, integral dari dx per akar A kuadrat kurang x kuadrat. Apa hasilnya? Ada yang tahu? Arcus sin x per A tambah c. X yang menjadi x per A. Oke ya. Nah, untuk majemuknya ini sama, semua X ganti U. DU per akar A kuadrat kurang U kuadrat sama dengan arcus sin U per A, U per A tambah C. Ini sama ya. Semua X ganti U. Ya. Kalau Anda sering dengan mengajar itu sebetulnya ilmunya melekat. 5 tahun lagi kalau saya nggak ngajar, hilang. Maka saya bersyukur pada Binus, walaupun saya sudah harusnya purna, purna mengajar harusnya. Sudah nggak boleh ngajar lagi harusnya. Tapi masih diberi kesempatan. Ya. Coba pada masa lewat dari 70, saya hampir mendekati 72, itu kalau tidak ada aktivitas lama-lama mulai menurun dan akhirnya pikun. Itulah akhirnya. Ya. Ini saya tidak lihat sini tidak ada ya. Dan terus lagi yang berikutnya integral dx per 1 ditambah x kuadrat adalah apa? Arcus tangen x tambah c. Kalau satu itu satu kuadrat saya ganti dengan a kuadrat, apa yang terjadi? Integral dx per a kuadrat ditambah u kuadrat atau x ya. X dulu deh. X kuadrat apa yang jadi? Adalah ini pakai berarti ini ada 1/a arcus tangen x per a tambah c. Atau semua x nanti u. Du per a kuadrat ditambah u kuadrat adalah 1/a arcus tangen u per a tambah c. Ya, itu semua yang terakhir itu kan semua x ganti u. Ya. Sebenarnya arcus itu adalah sudut pusat atau busur di atas sudut pusat. Ya, arcus. Karena bayangan kalkulus itu tidak akan berubah. Yang nambah adalah contoh-contoh aplikasinya. Saya di Binus sudah 43 tahun. 4 Februari yang lewat itu pas 43 tahun. Ilmunya tidak berubah. Ngajar kalkulus, ajar linear, persamaan diferensial, itu ODI ya. Partial differential equation. Yang ODI itu ordinary differential equation. Ya, itu ilmunya tidak berubah sepanjang masa, forever, ya, selamanya. Kalau komputer ilmu basicnya tetap, tetapi bahasanya berubah. Sekarang lagi trennya apa? Bahasa Python. Tahun 83 basic itu saya basic, bahasanya basic. Kemudian muncul Pascal, Fortran, muncul lagi penguraman C, Turbo C,
Muncul lagi Visual Studio. Ada Visual Basic, Visual C++, C Sharp, C pagar, ya, C Sharp. Muncul lagi banyak muncul. Terakhir Python. Python pun banyak versinya. Nah, jadi dosen programming itu pusing loh. Harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak, dosennya pasti tidak bisa kerja lagi. Programmingnya berubah. Sintak-sintaknya berubah. Kalkulus tidak berubah sepanjang masa. Ya alami 43 tahun di BINUS. Ya, tidak mengalami perubahan. Tetap. Ya. Baik, ini sudah yang penting ini. Nah, kemudian integral seperti ini pembuktian ini nanti kita jumpa ya. Yang akusin dan akus tangan kita jumpa di integral dengan substitusi trigonometri. Ya, Anda lihat nanti di sana. Oke. Nah sekarang integral yang kerap kali kita jumpai ya. Yang kerap kali atau yang sering kali kita jumpai yaitu apa? Yaitu integral cos pangkat 2 x dx. Apa aja yang kita harus tahu? Yang pertama ini, yang kedua adalah integral sin kuadrat x dx. Yang ketiga integral eh, tekan, integral tekan, bukan secant, sorry, integral hapus saya di sana. Ya, integral secant x dx. Yang keempat integral cosecant x dx. Ada empat ini yang integral yang kerap kali kita jumpai. Nah, nomor satu dan dua itu adalah menggunakan sudut kembar. Sehingga enggak? Ada sudut kembar, cos 2x, sin 2x, secant dan kosekan. Nah, ini yang pakai len gitu, ya. Yang ini hasilnya adalah len secant ditambah tangen. Agak mutlak ya. Yang ini hasilnya len agak mutlak kosekan x dikurang kotangen x ditambah c. Yang pangkat 2 itu ya hasilnya nanti ada beda plus minus ya. Ya itu. Ini yang kerap kali kita coba itu 4 nih aja. Ya. Cos kuadrat, sin kuadrat, secant, kosekan. Oke ya. Oke. Udah jenuh ya? Ayo boring? Yes, Bapak benar. Oke. Oke lah. Eh, apa ya saya kasih
Kalau di sipil 2 SKS, satu sip itu sudah itu, oh sebentar ya. Kedua sip, kok lama ya? Ya itu ya wajar ya. Ya, jadi ya ini nak masuk ya, integral tidak masuk dalam UTS ya. Supaya Anda tahu. Oh ya, ujiannya close book ya. Tidak ada eh, apa selembang kertas A4 itu enggak ada. Itu putusan apa kemarin, saya tidak ikut putusan ya. Baru tadi pagi dapat berita. Jadi mohon maaf, yang mutus bukan saya, keputusan di rapat ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Halo, atau kita latihan? Hah? Boring. Saya coba Anda lihat di itu deh, di WA group. Buka itu PTRT Machine Learning. Benar nggak? Tadi isinya ada kalkulus, Evan kalkulus, statistik, ya komputer sendiri masalah. Ada. Itu yang diberikan Willy Pun kepada saya. Ya. Jadi banyak hubungan. Atau kita saya bikin soalnya ya, latihan supaya Anda apa? Ini sudah ya. Latihan kalau Y sama dengan X min 1 per X plus 1 berpangkat 5, tentukanlah Y aksen atau DY per DX. Ayo, kejar sekarang. Ya, sudah. Itu bisa terjadi kan? Dengan aku soal dan intuisi. Teringat saya. Hmm. Ada soal yang ayo dikerjakan diferensial ini kan U pangkat N. N kali U pangkat N. Ini kan rumusnya tinggal
bentuk Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksen adalah N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Nah, ini soal dari UI nih. Bentar, ini lagi apa nih? Ini kelihatan ya? Kalau dibesarkan, nah ini soalnya lebih ramai. Anda lihat. Ini saya masukkan di ini nanti. Ini udah ini udah di template ini dia. Tuh, ya. Ini bahaya juga ya. Saya kasih latihan, saya kan nggak tahu soalnya apa. Tahu-tahu keluar sama persis loh. Itu saya agak worry-nya gitu. Benar kan? Saya kan nggak tahu, saya nggak lihat. Yang tahu tuh pembuatnya aja, pembuat satu orang. Kalau keluarnya sama, ya saya memang nggak lihat. Kalau benar kasih lihat kan, oh saya tahu, nggak berani gue. Latihannya nggak mungkin sama gitu. Oke.
Oke, kita absen dulu ya. Kalau absen langsung pulang. Aduh. Arya Ramawati, Y. Pak. Ibrahim Rayyan, lupa atau wifi. Marco Tobias online. Muhammad Alfa. Hah? Lupa. Naura Ayu Zahira. Hah? Wifi. Ya, yang lainnya hadir. Sukses. Oke. Eh, nanti Anda lihat soal yang dari UI ya. Eh, ada di itu ya. Soalnya lumayan ya. Nah, ini model soal yang UI tadi ya.
Nanti saya kirim juga melalui itu udah masukkan ke apa PowerPoint. Jadi halo. Oke lagi, ini sudah saya tutup ini meeting. Jadi materinya limit fungsi yang trigonometri, limit fungsi yang menuju tanggal, ya. Turunan pembagian dua fungsi dengan limit. Turunan pembagian dua fungsi dengan limit. Berarti limit dari saya dari hospital, gitu kan? Jadi upper V. Ya, kalau upper V turunan masing-masing turunkan, ya. U aksen per P aksen. Gitu. Kemudian turunan implisit, implisit fungsi berbentuk kombinasi. Kombinasi bisa macam-macam. Ini terlalu luas, susah ya. Inter indeterminate, ya. Indeterminate, indeterminate, terminatus ya. Indeterminate form rule L hospital, hospital. Jadi menggunakan hospital. Masalah minimum dan maksimum polinomial order 3. Oke ya, itu yang perlu Anda ingat. Dan ujiannya crossbook, nggak ada pakai selembar kertas. Ya itu putusan saya nggak ada rapat nggak tahu ikuti. Oke? Any question? Ini sampai sekarang masih bergabung Marco Thomas Manurung. Itu ada dia nama itu. Ada pertanyaan di sini? Halo. Aduh. Apa ya? Oh, udah chat deh. Apa settingnya? Hello, hadir. Aha, katanya. Apa itu? Ya, Marco. Kenapa Marco? Katanya yang angkatan baru nggak boleh ada yang ada online itu yang boleh itu kalau sudah semester 3 Pak. Ya, yang kemarin saya ngajar yang kalkulus 3 ya mereka ada yang hampir karena setengah kelas. Mereka kasih jatah ada berapa kali, 2 kali, 2 kali nggak masuk tapi online. Oke, kalau nggak ada kita cukup di sini. Sampai jumpa next week. Kalau ada pertanyaan, saya terus tambah materi ya untuk UAS. Sampai jumpa minggu depan. Sayonara, goodbye. Arigato. Zaijian.